Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sebuah cahaya redup menutupi tempat itu, meliputi 4 batu besar di dalamnya. Suasana diam yang mematikan beredar, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernafas. Pada saat ini, ada 2 orang dalam cahaya redup. Salah satunya adalah Lindong, sementara yang lain adalah orang tua buta yang sudah terbiasa. Oleh karena itu, atmosfer menekan di tempat ini tidak menyebabkan mereka berdua kewalahan. Setelah keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari, Lindong yang duduk di depan sebuah tablet batu dengan jarak yang cukup dekat tiba-tiba gemetar. Sebenarnya ada cahaya lemah yang tersebar dari permukaan tablet batu hitam. Saat cahaya tersebar dari batu tablet, orang tua buta yang matanya diturunkan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak sebelum dia dengan aneh muncul di depan Lindong. Meskipun dia hampir tidak bergerak, setelah itu ekspresinya berubah sedikit serius ketika dia menatap wajah Lindong yang sedang menutup matanya. Pada saat ini, ada warna keabu-abuan berlama-lama di wajah Lindong. Selain itu, warna keabu-abuan ini sedang berkumpul di dahi Lindong. Garis keabu-abuan itu memiliki bentuk yang tidak bisa didefinisikan. Tampaknya terhubung ke kulit Lindong, muncul seperti cacing ketika menggeliat. Dia telah bertemu Huang, ucap orang tua buta itu terfokus intens pada wajah Lindong. Jelas, ada riak besar pada emosinya yang tenang. Di bawah pengamatan orang tua buta, aura keabu-abuan di wajah Lindong menjadi semakin padat. Jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mata Lindong ketika aura keabu-abuan menjadi padat. Meskipun orang tua buta itu kehilangan penglihatannya, dia masih bisa mengamati dengan jelas adegan ini. Ekspresinya segera berubah drastis sebelum sapu di tangannya langsung hancur menjadi bubuk. Pernah berlatih di Solid Demon Eye, dia jelas menyadari bahwa berlatih seni bela diri ini memiliki beberapa resiko. Sangat mudah bagi energi aneh itu untuk meresap ke dalam mata seseorang. Selain itu, jika mata seseorang terkikis oleh energi itu, seseorang akan menjadi buta seperti dirinya. Wajah orang tua buta itu sangat tegang. Tangannya yang keriput terus mengencang, seolah-olah dia ragu-ragu apakah dia harus menyeret Lindong keluar dari alam mental saat ini. Saat orang tua buta itu ragu-ragu, ki keabu-abuan yang tidak biasa di wajah Lindong juga semakin menjadi padat. Sementara itu, garis keabu-abuan di antara dahinya juga menjadi sedikit lebih tebal. Pada saat yang sama, garis darah di sudut mata Lindong juga menjadi semakin mencolok. Jelas, matanya sudah mulai terkikis saat ini. Orang tua buta itu mengambil langkah kacau bolak-balik di depan Lindong. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia dengan kasar menggertakkan giginya. Dia berbalik dan tangannya menusuk ke arah garis abu-abu di dahi Lindong seperti pedang tajam. Selama benda ini bisa dirusak, akan mungkin untuk membangunkan Lindong. Namun, saat jarinya akan menembus ke bawah, cahaya putih hangat tiba-tiba bergegas keluar dari antara alis Lindong dan bertabrakan dengan jarinya. Keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada riak energi yang meletus darinya. Cahaya putih itu hanya memblokir jari orang tua buta itu sesaat sebelum menghilang. Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajah keriputnya. "Tidak perlu bagi saya untuk campur tangan ya," ucap orang tua buta itu terdiam sesaat. Sepertinya Lindong tidak mau menyerah untuk mempelajari di Solid Demon Eye. Setelah menerima informasi ini, kerutan di wajah orang tua buta itu bahkan menjadi lebih padat. Dia berdiri di tempat selama beberapa waktu sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tampaknya telah meremehkan ketekunan Lindong ketika datang untuk belajar seni bela diri. Namun kadang-kadang kegigihan mungkin bukan hal yang baik. Dalam hal ini, mari kita tunggu sebentar lagi. Jika ada yang salah, saya akan memaksa Anda keluar, gumam orang tua itu. Setelah itu, dia duduk di samping Lindong dan terus mengamati Lindong dengan hati-hati. Ketika dia terus mengamati, orang tua buta itu perlahan-lahan menjadi tenang, meskipun jejak darah di sudut mata Lindong terus mengalir. Tanpa sadar, waktu berlalu selama 5 hari. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan pelatihannya selama 5 hari ini. Darah yang mengalir keluar dari sudut matanya sudah mengeras menjadi 2 gumpalan darah, menyebabkan dia terlihat sangat aneh. Selama periode waktu ini, ki keabu-abuan di wajah Lindong juga menjadi semakin padat dan tidak ada tanda-tanda melemah.
Namun, ini juga menyebabkan orang tua buta yang mengamati Lindong merasa tidak yakin. Meskipun garis keabu-abuan di antara alis Lindong terus mengumpulkan ki keabu-abuan, tidak ada sedikit pun aktivitas lebih lanjut yang dipancarkan. Berdasarkan pengalaman orang tua itu, garis keabu-abuan harus secara bertahap menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mata jika Lindong berhasil. Namun, jika dia gagal, Lindong tidak akan setenang ini. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti dia sedikit bingung. Dia tidak mengerti sampai mana tingkat pelatihan Lindong saat ini. Hal ini benar-benar menyebabkan dia merasa tak berdaya. Sudah 5 hari, sepertinya bocah ini perlu bertarung dengan bocah nakal Jiang Hao dalam kompetisi bulanan Aula Desolate hari ini. Namun, itu hanya kompetisi antara anggota generasi yang lebih muda. Pelatihan lebih penting, lupakan saja, biarkan dia berlatih, gumam orang tua buta itu. Namun, dari tingkah lakunya, sudah jelas bahwa dia tidak berharap pelatihan Lindong terputus karena pertandingan dengan Jiang Hao. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan membangunkan Lindong. Namun, segera setelah itu, suara mendengung tiba-tiba keluar dari tablet batu. Setelah itu, dia melihat mata hitam di atas tablet batu tiba-tiba menembakkan cahaya abu-abu terang. Cahaya itu menabrak ke titik di antara alis Lindong dan mengenai garis abu-abu. Sinar cahaya menghubungkan titik antara dahi Lindong dan tablet batu. Kulit di tempat itu juga mulai bergoyang. Garis abu-abu itu menjadi semakin jelas, dan itu benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Aura yang gelap, dingin, dan kejam dipancarkan samar-samar darinya. Apakah akan berubah menjadi mata? Ucap orang tua buta itu ketika dia melihat adegan ini. Dia menatap tajam ke arah dahi Lindong. Namun, di bawah pengamatannya, garis abu-abu tidak menunjukkan tanda-tanda perpisahan, meskipun terus-menerus bergoyang. Apa yang sedang terjadi? Gumam orang tua buta itu mengerutkan kening dengan kuat dan dengan lembut bertanya. Sementara dia merajut alisnya, orang tua buta itu tidak melihat cahaya putih hangat di bawah cahaya keabu-abuan yang tidak dapat dideteksi. Cahaya yang terhubung ke alis Lindong secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, akhirnya memancarkan suara dan benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya menghilang, mata Lindong yang telah ditutup selama 5 hari akhirnya perlahan-lahan terbuka pada saat ini. Matanya yang terbuka jernih dan tenang seperti 5 hari yang lalu. Meskipun ada gumpalan darah di sudut matanya, Lindong saat ini tidak tampak berbeda dari 5 hari yang lalu. Orang tua buta itu sedikit tertegun saat dia melihat ekspresi tenang Lindong ketika dia membuka matanya. Orang tua itu seperti kehilangan kata-kata pada saat ini. Terima kasih tetua karena telah melindungi saya selama pelatihan saya, ucap Lindong. Senyum muncul di wajah Lindong. Dia berdiri dan membungkuk pada lelaki tua buta itu. Bukan apa-apa. Jika Anda telah menyelesaikan pelatihan, Anda harus segera pergi. Hari ini adalah kompetisi bulanan Aula Desolate, ucap orang tua buta itu perlahan berdiri, melambaikan tangannya. Lindong mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan hendak pergi. Ketika dia baru saja akan keluar dari cahaya redup, orang tua buta itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun saya tidak tahu apakah Anda telah berhasil mempelajarinya, Anda harus mencoba menggunakan Desolate Demon Eye sesedikit mungkin di masa depan. Seni bela diri ini sedikit tidak lazim, dan itu akan menyakiti mata Anda jika Anda menggunakannya terlalu sering. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia segera menggosok titik di dahinya dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat kecil. Dia juga merasakan beberapa aspek gelap dari Desolate Demon Eye saat dia berlatih. Namun, sepertinya benda ini tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah dengan adanya jimat batu misterius yang menekannya. Di dekat Aula Desolate, ada puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Puncak gunung ini menembus awan, memberi perasaan di luar dunia. Puncak gunung ini adalah lokasi aula utama di Aula Desolate. Kompetisi bulanan juga diadakan di puncak gunung ini. Kompetisi bulanan adalah acara yang diadakan 4 aula dalam sekte Dao. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengamati kemajuan pelatihan para murid dan menggunakan acara ini untuk memotivasi murid-murid untuk berlatih yang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan dari aula. Selanjutnya, dalam setiap kompetisi bulanan akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan untuk menjadi murid penuh karena penampilan bagus mereka. Karena itu, meskipun kompetisi ini diadakan setiap bulan, ini adalah acara yang cukup meriah. Di dalam Aula Desolate,
Jumlah murid cabang berkisar puluhan ribu. Adapun murid penuh ada 3.000 dan ada 300 murid langsung. Di tempat tertinggi di puncak gunung, berdiri aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura megah dipancarkan dari aula itu. Di depan aula besar ini, ada stadion hijau yang sangat luas. Pada titik ini, itu sudah penuh sesak dengan banyak orang. Lebih dari 10.000 murid duduk tenang di stadion. Di dekat pusat stadion, ada tempat di mana para murid penuh duduk. Beberapa murid cabang melihat ke arah mereka. Mata murid-murid cabang dipenuhi oleh rasa iri dan kekaguman. Tujuan dari kerja keras mereka adalah untuk menjadi murid penuh dari Aula Desolate. Melihat lebih jauh ke tengah stadion, ada sederetan platform yang lebih tinggi. Duduk di atasnya, ada beberapa ratus orang yang mengenakan pakaian kuning. Masing-masing dari mereka memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi yuan power yang menakutkan. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari Aula Desolate. Jika tatapan para murid cabang dipenuhi dengan rasa iri dan kagum pada murid penuh, tatapan yang diarahkan pada murid langsung dipenuhi dengan rasa hormat. Semua dari mereka jelas menyadari bahwa menjadi murid langsung adalah tanda kekuatan. Namun, apa yang menarik perhatian kebanyakan orang di stadion bukanlah murid langsung. Sebaliknya, ada 4 platform lebar dan tinggi yang terletak di tengah stadion. Pada keempat platform itu, duduk 4 orang yang berbeda. Status dan posisi mereka lebih tinggi daripada murid manapun di Aula Desolate. Status dan posisi mereka adalah sesuatu yang diketahui semua orang, dan tidak ada orang yang meragukan kemampuan mereka. Itu karena mereka berempat adalah 4 murid langsung senior dari Aula Desolate. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi yang paling luar biasa di antara semua murid di Aula Desolate. Di seberang stadion, ada meja batu dan deretan kursi batu. Duduk di sana yaitu Chen-sen, Wu Dao, dan beberapa pelindung lain dari Aula Desolate. Mereka saat ini mengamati pemandangan di depan mereka. Menurut informasi yang diterima, ada ratusan murid cabang kali ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid penuh, ucap Wu Dao saat pandangannya menyapu seluruh stadion. Setelah mendengar pernyataan itu, Chen-sen dengan samar menganggukkan kepalanya. Jumlah ini jauh lebih baik daripada beberapa bulan terakhir. Sepertinya orang-orang di bagian bawah telah berlatih cukup keras beberapa bulan terakhir ini. Lindong masih belum muncul? Ucap Chen-sen tiba-tiba. Ya, dia pasti berada di fase kritis dalam pelatihannya. Saudara seniormu sangat tertarik padanya, dan dia pasti terus mengawasinya, ucap Wu Dao. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, tunda saja pertandingan tantangan selama 1 bulan, karena pelatihan tentu saja lebih penting, ucap Chen-sen sambil tersenyum. Dia tidak berharap untuk Lindong muncul sekarang. Berdasarkan bakat Lindong, peluang kemenangannya terhadap Jiang Hao akan meningkat sedikit jika dia berlatih selama 1 bulan lagi. Berita telah menyebar, dan bahkan beberapa murid cabang telah mendengar tentang Lindong. Mereka semua ingin menyaksikan jenius super yang berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior setelah memasuki Aula Desolate kurang dari sebulan, ucap Wu Dao tanpa daya. Selanjutnya, berdasarkan karakter Lindong, saya pikir dia tidak akan pernah mundur. Karakternya benar-benar mirip dengan senior Soutong. Jika dia tidak pergi ke gerbang Yuan sendirian, setelah memikirkannya, aku percaya Tuan Sekte akan melindunginya jika dia tetap tinggal di Sekte Dao. Tapi, gerbang Yuan, benda terkutuk itu, ucap Chen-sen sebelum menghela nafas panjang. Ketika dia menyebutkan insiden ini, dia tidak tahan untuk mengutuk. Wu Dao berubah serius, dan wajahnya juga berubah suram. Orang bisa tahu betapa pahitnya dia tentang insiden Soutong dan gerbang Yuan. Cukup, jangan membicarakannya. Kita tunggu sebentar lagi, ucap Chen-sen melihat ekspresi di wajah Wu Dao. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Sementara Chen-sen dan Wu Dao sedang berbicara, sedikit keributan muncul karena keterlambatan dalam kompetisi bulanan. Di atas platform batu, Jiang Hao dengan santai mengamati jumlah orang yang mengguncang stadion. Segera dia mengerutkan alisnya. Dikabarkan bahwa Lindong sedang berlatih di aula seni bela diri. Apakah dia berencana menggunakan itu sebagai alasan untuk menghindari pertandingan hari ini? Kakak senior Jiang Hao, sepertinya pertandingan tantangan hari ini mungkin akan ditunda, ucap Fang Yun menyeringai ketika dia melihat pemandangan ini. Dia membaringkan punggungnya dengan santai sebelum menggoda Jiang Hao. Jika itu masalahnya, pertunjukan arogansi Lindong sebelumnya benar-benar lelucon, ucap Jiang Hao dengan tenang dan santai. Lindong baru saja memasuki Aula Desolate kita.
Bahkan jika Anda mengalahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Selanjutnya, dia juga adalah saudara junior kita, ucap Pang Tong sambil mengerutkan kening. Saya tidak bermaksud membuat masalah baginya, namun dia harusnya menghormati senior, bukan? Jika tidak, di masa depan, anggota Aula Desolate kita akan diejek oleh orang-orang dari aula lain karena tidak tahu cara menghormati seniornya, ucap Jiang Hao. Tidak apa-apa membiarkannya sedikit menderita untuk menahan arogansinya. Namun, Anda harus ingat bahwa paman senior Chen dan yang lainnya sangat menyukai Lindong, ucap Song Shou menambahkan sambil tersenyum. Saya akan bertindak bijaksana. Karena dia mampu menahan pil Riverhead Immersion begitu lama, bahkan saya harus mengakuinya pada saat itu, ucap Jiang Hao dengan santai. Song Shou tersenyum sekali lagi, dan dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Song Shou penasaran untuk melihat pertunjukan luar biasa seperti apa yang akan dilakukan adik junior yang bergegas dengan kekuatan tak tertahankan sejak masuk ke Aula Desolate saat melawan Jiang Hao nanti. Akankah dia dipukuli sampai arogansinya digantikan dengan keputusasaan, atau akankah dia melakukan keajaiban sekali lagi? Ketika semua murid diam-diam menunggu, waktu perlahan berlalu. Namun, keributan di stadion secara bertahap semakin intens seiring berjalannya waktu. Melihat ini, baik Chen dan Wu Dao mengerutkan kening. Namun, mereka tidak bisa mencegah hal ini. Sudah waktunya, tapi mengapa Lindong tidak muncul? Di sebuah sudut di lokasi para murid langsung, Poling dan yang lainnya mulai sedikit khawatir. Tatapan mereka terus memindai semua arah. Mereka jelas tahu bahwa berita tentang pertandingan antara Lindong dan Jiang Hao telah menyebar selama beberapa hari ini. Jika Lindong tidak muncul, dia akan menjadi target ejekan. Lindong pergi berlatih ke aula seni bela diri dan kemungkinan besar tertunda karena dia sedang mempelajari seni bela diri baru, ucap Liu Bai dengan serius melanjutkan. Selain itu, mungkin hal yang baik untuk menunda pertarungan ini, mengingat lawan Lindong adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Setelah mendengar kata-katanya, kelompok itu hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan menekan kecemasan di dalam hati mereka karena menantikan kedatangan Lindong. Melihat situasi di stadion, Chen dan Wu Dao hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala. Sepertinya Lindong benar-benar masih tenggelam dalam pelatihannya. Biarkan murid lain mulai lebih dahulu, ucap Chen melambaikan tangannya sebelum seorang pelindung Aula Desolate perlahan berjalan keluar. Matanya menyapu seluruh stadion sebelum ia mulai mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Setelah melihat penampilan dan pengumumannya, suara kecewa terdengar di seluruh stadion. Namun, sorakan kecewa perlahan menghilang. Suara hantaman di udara tiba-tiba bergema dari langit jauh. Aura yang familiar menyebar dari sana. Apakah dia akhirnya tiba? Pada akhirnya, dia tidak mengecewakan saya, ucap Jiang Hao mengangkat kepalanya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.